Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia dan tetap semangat ya. Amin. Seperti biasa nih teman-teman, kali ini aku mau share kegiatan aku lagi dan hari ini aku awali kegiatan aku dengan ngurusin pakaian dulu ya. Alhamdulillah ini cucian aku tuh udah kelar. Jadi ini tuh tadi juga udah dibilasin ya. Dan ini cucian aku tuh sebenarnya 3 ronde ya teman-teman. Cuman di sini aku gabungin aja, masukin ke dalam mesin cuci kayak gini semuanya buat ngebilas yang terakhir biar lebih simple aja gitu ya. Oh ya teman-teman, aku tuh pengen banget gitu ya bisa nge-makeover si laundry room ini secepatnya gitu ya, karena entah kenapa aku kayak udah ngerasa kurang nyaman ngelihat kamar mandinya gitu ya, kayak udah greget gitu ya, pengen di makeover ya, setidaknya disitikerin aja gitu ya teman-teman, biar kayak lebih cerah, biar kayak lebih cantik gitu ya. Itu juga kalian bisa lihat di rak yang ada di dinding itu teman-teman, itu tuh segala macam ada ya, itu tuh peralatannya Pak suami buat nyuci motor juga ditaruh di situ gitu. Pokoknya udah nggak nyaman banget sih ngelihatnya teman-teman, cuman ya aku tuh belum belum ada gitu ya waktu dan juga budgetnya buat nge-makeover si laundry room ini. Semoga lah nanti secepatnya gitu ya, bermodalkan stiker aja tuh sebenarnya udah bisa ya teman-teman buat nge-makeover. Nah ini teman-teman, aku tuh ngeringin pakaian itu 2 ronde ya teman-teman. Walaupun tadi nyucinya 3 ronde, tapi ngeringinnya itu bisa kok 2 ronde ya, karena emang dia tuh nggak yang terlalu banyak-banyak banget. Kalau misalnya nyuci pakaian itu kan emang harus dipisah per kategorinya ya teman-teman, biar apa namanya, biar ya nggak nyampur-nyampur lah gitu, kayak pakaian anak-anak ya pakaian anak-anak semua, kayak celana atau rok yang berat-berat, nah itu 1 ronde gitu ya, baju-baju kaos 1 ronde kayak gitu kan, jadi emang lebih ribet gitu ya teman-teman. Oke deh, alhamdulillah aku udah selesai buat nyuci pakaian. Lanjut di sini aku tuh buat jemur-jemurin pakaiannya nih temen-temen. Walaupun cuaca hari ini tuh cerah cetar membahana ya, cuman langit itu kelihatan mendung gitu loh temen-temen. Jadi aku tuh sebenarnya gak rada was-was kalau ngejemurin pakaian itu di luar. Jadi ya sudah, kita jemurkan di teras aja. By the way, aku minta maaf ya teman-teman kalau misalnya di dubbing aku tuh suka ada kedengaran kayak suara anak-anak bersin, batuk segala macem. Itu aku minta maaf ya, karena memang voice over ini aku tuh ditemenin sama anak-anak dan anak-anak tuh aku suruh diem di dekat aku. Tapi tetap aja teman-teman, mereka tuh suka cekikikan dan tiba-tiba bersin, tiba-tiba batuk kayak gitu ya. Sekarang itu ya teman-teman, cuaca itu benar-benar susah banget buat diprediksi ya teman-teman. Pokoknya beneran kayak apa ya, kayak sekarang itu cuaca itu di saat lagi panas terik-teriknya itu pun bisa kayak dadakan hujan turun gitu ya teman-teman. Ditambah lagi mati lampu, ini tuh jadi problem banget udah beberapa hari ini teman-teman, bolak-balik aja lampu itu mati. Bukan hanya di siang hari ya teman-teman lampu itu mati, di malam hari itu juga udah mati. Kayak ada 2 malam yang lewat ya teman-teman, itu tuh lampu tuh mati dari habis maghrib, nyalanya tuh udah hampir subuh, kalian bayangin teman-teman. Dan itu tuh di siang harinya sekitar jam 10-an itu mati lagi. Ya Allah beneran deh ya, sekarang itu lampu tuh Masya Allah sering banget deh nguji kesabaran. Karena di saat lampu itu mati teman-teman, jaringan juga hilang semuanya, jadi udah kayak orang bego gitu rasanya ya. Karena ya bingung gitu kan teman-teman, mau ngapa-ngapain tuh ya kalau lampu mati gitu ya dan jaringan hilang. Apalagi kayak kerjaan aku kan rata-rata itu kan di handphone semuanya dan membutuhkan jaringan gitu. Alhasil ya mau mau apa ya, kayak mau ngupload itu susah, mau apa susah kayak gitu ya teman-teman. Ya semoga lah ini tuh cepat berlalu ya, dan semoga lampunya itu nggak terlalu sering mati-mati. Oke deh teman-teman, setelah tadi aku selesai jemurin pakaian, ini aku ke dapur dulu dan ini kalian bisa lihat keadaan dapur aku, Masya Allah lumayan berantakan banget ya teman-teman. Karena ya ini tuh resiko dari mati lampu teman-teman, efek dari mati lampu ya maksudnya. Karena di saat mati lampu teman-teman, kadang itu tuh air itu aku lupa ngisi, alhasil airnya habis gitu ya. Tapi ini tuh tadi air itu udah aku hidupin karena lampu itu nyala ya teman-teman. Jadi udah, ini aku mau langsung gercep beres-beres. Ini juga meja makan Masya Allah luar biasa teman-teman ya, berantakan banget karena tadi habis sarapan dan juga habis nyiapin bekalnya Pak suami gitu ya di sini.
Aslinya ya teman-teman, rumahku itu jarang banget yang bener-bener bersih lama tuh, jarang ya. Aslinya itu tuh rumahku itu emang keseringannya tuh berantakan teman-teman. Ya mau gimana mau bersih gitu ya, anak-anak tuh juga masih masa-masa aktif-aktifnya banget. Aku rapihin di dapur, di bagian depan udah diberantakin, aku rapihin di bagian depan itu udah diberantakin lagi di bagian samping. Aku bersihin di bagian teras kamar yang diberantakin. Masya Allah nikmat banget ya teman-teman. Cuman walaupun kayak gitu ya teman-teman, aku tuh juga mau ngelarang anak-anak kan nggak mungkin ya, karena ini adalah fase mereka tuh lagi bermain-bermainnya banget. Jadi yang ada tuh kadang ya sudah, kalau misalnya berantakan ya udah kadang aku suka biarin aja gitu ya. Nanti kalau misalnya mereka itu udah tidur mungkin gitu ya, nah aku udah nggak yang terlalu capek ya aku beresin, kalau nggak ya udah biarin aja kayak gitu ya. Palingan nggak yang diberesin banget banget gitulah, palingan diberesin tipis-tipis terus disapu udah gitu doang. Karena ya kalau misalnya harus, selalu membuat rumah itu bersih dan rapi itu kayaknya nggak mungkin ya teman-teman, di saat anak-anak tuh emang sekarang tuh lagi fase-fase yang benar-benar aktif-aktifnya gitu. Walaupun mungkin kalau misalnya aku share foto di Facebook atau di Instagram gitu ya, itu tuh kayak rumahku tuh kelihatannya selalu bersih, selalu rapi gitu ya. Aslinya mah di belakang layar nggak begitu ya teman-teman. Tapi kan nggak mungkin kan aku aku foto di saat lagi yang berantakan kayak gitu kan. Jadi ya udah nunggu diberesin dulu. Setelah udah beres, setelah udah bersih, udah rapi, baru deh kadang tuh dicekrek-cekrek dan langsung diupload ke Instagram dan juga ke Facebook. Karena sekarang upload foto aja di Facebook tuh dibayar ya teman-teman. Masya Allah banget deh pokoknya. Ya aku anggap sih teman-teman semuanya ini tuh kayak apa ya, kayak proses, apa aja, kayak proses apa ya, mungkin proses menuju sukses kali ya, walaupun belum sukses tapi semoga aja suatu saat bisa sukses, amin. Tapi buat aku, seorang ibu rumah tangga yang cuman di rumah aja dan ada di fase yang sekarang ini, aku ngerasa tuh kayak udah bener-bener luar biasa bersyukur. Walaupun apa yang aku terima itu belum sebesar yang orang-orang terima, tapi setidaknya aku ada yang aku terima gitu ya. Dan itu Masya Allah bener-bener bikin diri aku tuh bangga dan aku tuh bener-bener seneng gitu ya pastinya teman-teman. Walaupun cuman di rumah ada aja gitu ya, bisa produktif, bisa ngurus anak, ngurus suami, dan juga bisa dapat cuan, setidaknya buat beli kuota sama beli lipstik itu nggak minta sama pak suami lagi. Kalaupun seandainya kayak aku ya teman-teman ataupun konten kreator yang lain itu tuh beli perkakas, beli perintilan, perintilan baru, perabotan baru gitu ya. Itu tuh kadang bukan semata-mata karena kita tuh pengen menu-menuhin rumah ya teman-teman. Cuman balik lagi karena kerjaan kita kan semuanya di dunia sosial media gitu ya. Jadi kalau misalnya kita beli sesuatu itu pasti ada tujuannya gitu ya teman-teman, kayak pengen mempercantik suasana dan kayak bikin apa ya, pengen bikin penonton itu nggak bosen kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada konten kreator yang unboxing terus dan punya barang baru terus, bukan berarti semata-mata dia itu pemborosan apa gimana-mana, karena emang kerjaan itu banyak banyak di situ gitu ya. Terus juga kadang kan barang-barang yang kita beli itu kan bisa kita share linknya dan itu juga bisa jadi bisa jadi pendapatan tambahan juga gitu ya teman-teman buat kita. Karena aku tuh pernah teman-teman baca komentar kayak netizen itu kayak komplain gitu ya, ada seorang konten kreator yang dia tuh unboxing terus gitu teman-teman, beli peralatan baru, beli perkakas baru terus gitu ya. Nah itu tuh ada netizen yang julid gitu ya. Sebenarnya itu tuh mereka tuh semata-mata bukan cuma pengen beli-beli doang ya, tapi karena itu untuk kerjaan. Jadi nanti apa yang dibeli itu divideoin atau difoto dan itu di share linknya. Itu kalau ada orang yang belanja teman-teman itu kita dapat komisi lagi kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalian tuh jangan berpikir kalau konten kreator itu beli apa-apa itu memang buat menu-menuin rumah, buat pamer-pamer, sebenarnya itu enggak ya. Tapi karena itu emang buat kerjaan. Intinya kalau kita sebagai konten kreator teman-teman emang harus sering-sering sering-sering posting gitu ya, bukan karena mau pamer tapi karena emang udah tuntutan kerjaan ya teman-teman. Oke deh aku lanjut ya teman-teman ke videonya. Tadi setelah selesai cuci-cuci piring juga, di sini aku lanjut mau ngelap-ngelapin dapur juga nih teman-teman. Masya Allah ya dinding dapurku ini tuh emang setiap hari tuh kayak kotor ya teman-teman. Kalau misalnya satu hari aja nggak dibersihin ini tuh ya teman-teman, Masya Allah bener-bener parah ya, ngelihatnya itu aja nggak enak teman-teman. Apalagi kan dia tuh warna putih ya, jadi kayak debu nempel aja tuh kayak kelihatan gitu. Jadi kayak harus bener-bener dielap-elapin setiap hari.
Dan kadang tuh ya teman-teman, aku tuh kalau misalnya mau masak itu sebelum masak kadang beberes dulu, setelah masak nanti beberes lagi. Karena aku walaupun masak-masak senang kalau misalnya dapur itu dalam keadaan bersih gitu ya. Ya walaupun mungkin kesannya itu lebih ribet lah, lebih capek lah, tapi ya aku happy gitu ya ngelihat dapur yang bersih dan dapur yang rapi di saat masak itu benar-benar mood booster banget dan kayak bikin semangat juga mau masak gitu. Walaupun nanti pas masak itu berantakan lagi nggak apa-apa, nanti kan udah selesai diberesin lagi. Jadi kayak benar-benar happy. Balik lagi tuh semuanya tergantung kitanya mau gimana gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ada orang yang emang nggak sempat beberes sebelum masak, ya udah nanti aja setelah masak baru beberes ya. Balik lagi lah pokoknya tuh ke pribadinya masing-masing. Oke, di sini aku langsung lap-lapin semuanya ya teman-teman, dinding-dindingnya sampai meja-mejanya semuanya aku lap-lapin biar benar-benar bersih ya teman-teman untuk dapur. Karena kalau ngelihat dapur itu udah bersih beneran itu tuh happy banget rasanya. Oke teman-teman, setelah aku ngelap-ngelap di bagian dapur udah bersih, ini aku mau nyapu-nyapu dulu, tapi aku mulai nyapu-nyapunya itu di bagian depan dulu ya teman-teman. Karena ya di sini anak-anak tuh nanti kan mau main gitu ya. Jadi sebelum aku riuh lagi di dapur, ya udah ini aku mau rapihin dulu di bagian depan biar nanti tuh anak-anak bisa main di sini. Kalian lagi pada sibuk ngapain nih teman-teman pas lagi nonton video aku ini? Boleh dong ya tulis di kolom komentar. Dan yang nonton video aku ini tuh dari daerah mana aja? Boleh juga ya tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Walaupun aku tuh kadang itu agak lama balas komentar kalian ya teman-teman, tapi insya Allah semuanya pada aku baca kok ya. Kalau misalnya ada yang nanya-nanya, nah itu yang kadang duluan aku utamain aku ngejawab ya teman-teman. Kalau misalnya di video itu belum terjawab gitu ya. Tapi kalau misalnya di video itu aku udah jelasin gitu ya, tapi ada lagi yang nanya, biasanya aku nggak jawab lagi sih teman-teman ya. Ya bukan apa-apa sih, capek aja bolak-balik ngejelasin padahal di video udah dijelasin kayak gitu. Jadi kalian tuh jangan berkecil hati. Walaupun komen kalian itu aku nggak balasin gitu teman, tapi itu aku selalu baca kok ya komen-komen kalian tuh kadang sambil rebahan, pasti aku baca-bacain komen kalian. Karena sekarang itu kan teman-teman aku aktif di banyak media sosial ya, apalagi di Facebook teman-teman itu kalau komen Masya Allah bener-bener banyak banget, puluhan sampai ratusan gitu ya teman-teman yang komen di satu kali postingan, dan aku tuh dalam satu hari itu bisa berkali-kali memposting. Alhasil emang banyak banget gitu ya komentar-komentar yang harus aku balas gitu ya. Jadi aku mohon pengertiannya ya teman-teman dari kalian semuanya. Insya Allah kok kalau misalnya ada yang komen itu pasti selalu aku baca teman-teman. Oke, ini aku udah selesai buat nyapu-nyapu di bagian dalam rumah ya teman-teman. Tapi tetap aja kelihatannya itu berantakan ya teman-teman area depan ini, karena emang karpetnya itu robek sana sini dan warnanya itu kayak bener-bener tabrakan banget ya, warna hijau sama merah. Ya Allah, sabar sabar, semoga segera ada rezekinya pokoknya buat ganti karpet yang baru. Kemarin itu ada yang komen gitu ya, Bun gak usah beli karpet, langsung aja diganti keramik. Ya Allah, emangnya beli keramik itu seharga karpet? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku mah ya teman-teman kalau misalnya ada budgetnya mah pasti aku keramikin semua ya. Tapi kan emang rumah bagian depan ini kan memang pengen di make up, pengen direnovasi juga, walaupun nggak tahu berapa tahun lagi atau berapa puluh tahun lagi, aku nggak tahu kapan bisa direnovasi. Cuman rasanya itu sayang teman-teman kalau rumah bagian depan ini tuh mau dikasih keramik kayak gitu ya. Tapi kalau bagian dapur itu pengen gitu ya, semoga nanti itu ada rezekinya juga biar bisa beli keramik sama dipasangin keramik gitu ya bagian dapur, karena itu juga pengen aku keramikin gitu teman-teman, karena kan udah di ini ya, udah direnovasi gitu. Sebenarnya mungkin kalau untuk beli keramik teman-teman itu tuh palingan habisnya itu 2 sampai 3 juta aja ya budgetnya, yang murah-murah gitu ya. Tapi upahnya teman-teman yang mahal ya di sini tuh. Makanya ya sebenarnya mikir-mikir gitu mau masang keramik mah. Oke deh, ini bagian depan alhamdulillah udah selesai buat aku sapu-sapuin. Lanjut ini aku ke bagian dapur yang terakhir ya. Di sini aku sapu-nyapuin bagian dapur. Nah, ini tuh posisinya pas aku lagi nyapu-nyapu ini anak-anak tuh lagi ada di kamar mandi, mereka itu mau mandi ya, teman-teman. Jadi ya udah itu pintu kamar mandinya aku tutup aja biar mereka nggak keluar tanpa baju ya. Karena anak-anak itu kalau mandi kan nggak pakai baju, takutnya tiba-tiba ntar nongol gitu kan, dan ya itu bisa kena pelanggaran ya, teman-teman.
Oke deh teman-teman semuanya, ini kerjaan aku tuh udah hampir selesai. Rumah aku alhamdulillah udah lumayan bersih, udah rapi. Di bagian samping itu juga udah aku bersihin ya teman-teman. Tadi udah aku rapihin juga. Cuman karena yang di situ kan gak ada lampunya, jadi aku nggak videoin karena kalau di video itu bener-bener nggak bagus banget kualitas gambarnya teman-teman, jelek ya karena kan gak ada lampunya gitu. Nah, ini aku hampir juga selesai nyapu di bagian dapur ini dan aku rasa juga cukup sampai di sini dulu. Video aku kali ini semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi dan juga menghibur. Kalau ada kritik dan saran sampaikan di kolom komentar ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf kalau misalnya ada kata-kata aku yang salah yang kurang berkenan di hati kalian. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, bye.